Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Melanjutkan pada pembahasan kemarin mengenai konsep dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan dari himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lanjut. Di sini ada konsep SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan permasalahan berikut ini. Di dalam kandang terdapat sapi dan ayam sebanyak 13 ekor. Jika jumlah kaki hewan tersebut 32, maka jumlah sapi dan ayam masing-masing adalah... Oke, penyelesaiannya, langkah pertama kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Dengan memisalkan ya. Misalnya, X sama dengan banyaknya sapi dan Y merupakan banyaknya ayam. Oke, setelah itu kita tentukan diketahui dari permasalahan tersebut apa saja. Oke, pertama jumlah kaki seekor sapi adalah 4, itu kita tahu bersama ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah kaki seekor ayam adalah 2. Yang ketiga, jumlah sapi dan ayam dalam kandang adalah 13 ekor, ada dalam pernyataan soal ya. Dan yang keempat adalah jumlah kaki sapi dan ayam dalam kandang tersebut adalah 32, terdapat dalam soal juga. Kemudian model matematikanya adalah seperti berikut ini. X ditambah Y sama dengan 13 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Nah, X tambah Y sama dengan 13 ini artinya apa sih? Artinya adalah banyaknya sapi dan ayam dalam satu kandang adalah 13 ekor ya. Ada dalam soal. Jadi kita buat modelnya seperti berikut. Tadi X banyaknya sapi ditambah Y banyaknya ayam itu adalah jumlahnya 13. Kemudian untuk persamaan kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 32 artinya adalah jumlah kaki sapi dan ayam dalam satu kandang adalah 32. Nah, tadi kita tahu jumlah kaki seekor sapi 4, maka 4 dikali banyaknya sapi ditambah 2 ya banyaknya kaki dalam seekor ayam dikalikan Y banyaknya ayam sama dengan 32. Seperti itu. Kemudian ditanya jumlah sapi dan jumlah ayamnya berapa. Maka kita buat model matematikanya itu X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa. Oke, sekarang kita hitung bagaimana cara menyelesaikannya ya. Bagaimana cara menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Ada beberapa cara. Yang pertama ada metode grafik. Yang kedua ada metode eliminasi. Yang ketiga ada metode substitusi. Dan yang keempat ada metode campuran. Nah, metode campuran ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Mari kita buktikan apakah dengan keempat metode ini akan memiliki himpunan penyelesaian yang sama atau tidak. Nah, kita juga akan membuktikan manakah dari keempat metode ini yang lebih efektif dalam menggunakan atau menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, pertama kita ke metode grafik dulu. Oke, pertama adalah metode grafik ya. Diketahui model matematikanya itu sama ya seperti tadi kita tuliskan ulang, yaitu X ditambah Y sama dengan 13 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama kita buat titik potong pada tiap persamaan. Di sini ada dua persamaan ya. Persamaan pertama kita buat dulu titik potong pada persamaan pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 13. Kita buat titik potong pada sumbu Y dan sumbu X. Maka kita memisalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, maka Y pada persamaan pertama adalah 13. Nah, kedua, ketika kita memisalkan nilai Y sama dengan 0, pada persamaan pertama didapat X-nya itu adalah 13. Jadi kita peroleh titik potong pada persamaan pertama adalah 0,13 dan 13,0. Oke, selanjutnya adalah 4X tambah 2Y sama dengan 32. Kita cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya adalah dengan memisalkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kita operasikan ketika X sama dengan 0 didapat Y sama dengan 16. Perhitungannya bisa dilihat. Kemudian ketika kita memisalkan Y sama dengan 0 pada persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 32, maka X-nya adalah 8. Jadi diperoleh titik potong pada persamaan kedua adalah 0,16 dan 8,0. Nah, kemudian sajikan titik tersebut pada koordinat kartesius. Nah, yang pertama, tadi persamaan pertama ya, ini adalah titik potongnya 0,13 dan 13,0. 0,13 di sini sebagai titik A,
kemudian 13,0 sebagai titik B. Setelah itu, kita tarik garis lurus. Maka hasilnya seperti berikut. Ini untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 13. Ini merupakan grafik dari X ditambah Y sama dengan 13 ya. Grafik dari persamaan berikut. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada persamaan kedua. Titik potongnya 0,16 dan 8,0. Maka disajikannya seperti berikut ya. Titik C itu sebagai 0,16, titik D ini di 8,0. Kemudian sama, kita tarik garis lurus. Maka bentuknya seperti berikut. Yang merah ini adalah X tambah Y sama dengan 13. Kemudian yang biru ini adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Oke, nah selanjutnya perhatikan titik potong dari kedua persamaan garis berikut. Nah, titik potongnya ada di titik E ya. Titik E ini ada di koordinat berapa? Ada di koordinat 3,10. Nah, dari kedua persamaan garis tersebut didapat himpunan penyelesaian yang memenuhi nilai X dan Y adalah 3 dan 10. Nah, karena 3,10 ini dilalui oleh persamaan pertama dan persamaan kedua, jadi 3,10 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi kan ingat ditanya jumlah sapi dan jumlah ayamnya masing-masing berapa? X sama dengan banyaknya sapi, itu adalah 3. Kemudian Y sama dengan banyaknya ayam, sama dengan 10. Nah, kita buktikan 3,10 pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, persamaan pertama ingat, tadi X tambah Y sama dengan 13. Kita masukkan nilai X-nya 3, Y-nya 10. Hasilnya 13, sama dengan 13. Dan dia benar. Kemudian untuk persamaan kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Kita masukkan nilai X-nya 3, nilai Y-nya adalah 10. Maka 4 kali 3 ditambah 2 kali 10 sama dengan 32. Maka 4 kali 3 adalah 12. Dan 2 kali 10 adalah 20. Jadi 12 ditambah 20 adalah 32. Hasilnya juga sama ya, 32 sama dengan 32. Maka benar. Nah, kenapa himpunan penyelesaiannya 3,10? Bagaimana kalau himpunan penyelesaiannya adalah ini 7,6? Ya, kita ambil 7,6 sebagai himpunan penyelesaiannya, misal ya. Nah, 7,6 ini hanya ada di grafik persamaan pertama saja. Jadi sudah dipastikan untuk persamaan pertama 7,6 memenuhi atau benar ya. Oke, persamaan pertama itu X tambah Y sama dengan 13. Kita masukkan nilai X-nya 7 ditambah Y-nya adalah 6 sama dengan 13. 7 tambah 6 13 ya. 13 sama dengan 13. Dia benar. Kemudian bagaimana untuk pada persamaan kedua? Persamaan kedua itu adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 32. 4 dikali 7 ditambah 2 kali 6 sama dengan 32. Oke, kita hitung 4 kali 7 adalah 28 ditambah 2 kali 6 adalah 12 sama dengan 32. 28 ditambah 12 hasilnya adalah 40 sama dengan 32. Padahal kita tahu bahwa 40 itu tidak sama dengan 32, artinya dia salah. Artinya 7,6 ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Ya. Himpunan penyelesaian adalah nilai X, Y yang memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi ketika dia hanya memenuhi pada salah satu persamaan saja, dia bukan merupakan himpunan penyelesaian, seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu 3,10. Ya, banyaknya sapi sama dengan 3 ekor, banyaknya ayam sama dengan 10. Oke, kemudian kita lanjut pakai metode eliminasi. Nah, ini sama ya, kita tulis kembali model matematikanya. Untuk penyelesaiannya itu pilih salah satu variabel yang akan dieliminasi. Misalnya, variabel X terlebih dahulu yang akan dieliminasi untuk mendapatkan nilai Y. Perhatikan langkah berikut. Nah, pada metode eliminasi, kita kan mau mengeliminasi variabel X-nya terlebih dahulu, maka perhatikan koefisien dari X.
koefisien dari X pada persamaan pertama itu adalah 1 dan pada persamaan kedua adalah 4. Nah, supaya nilainya sama, maka kita kalikan persamaan pertama dengan 4 dan persamaan kedua dengan 1. Hasilnya didapat seperti berikut ya. X kali 4 menjadi 4X, Y kali 4 menjadi 4Y, 13 dikali 4 menjadi 52. Nah, untuk yang persamaan kedua karena dikalikan 1 jadi tetap ya 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Setelah itu kurangi persamaan tersebut karena kita mau mengeliminasi atau menghilangkan nilai X-nya ya, variabel X-nya. Jadi kita kurangkan kedua persamaan tersebut. 4X dikurangi 4X hasilnya adalah 0, ditambah 4Y dikurang 2Y adalah 2Y, 52 dikurang 32 adalah 20, maka Y sama dengan 20 dibagi 2. Y sama dengan 10. Didapat Y atau jumlah ayam adalah 10 ekor. Nah, ini untuk Y, untuk mendapatkan nilai Y. Nah, dengan melakukan cara yang sama, selanjutnya adalah eliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Di sini, karena kita mau mengeliminasi variabel Y, perhatikan koefisien Y-nya. Pada persamaan pertama, koefisien Y 1. Persamaan kedua, koefisien Y-nya adalah 2. Maka kita kalikan silang ya. Yang persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan 2-nya kita kalikan 1. Maka hasilnya seperti berikut ya. 2X ditambah 2Y sama dengan 26. Dan 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Kurangi persamaan tersebut. 2Y dikurang 2Y hasilnya 0 ya. 2X dikurang 4X. Hasilnya negatif 2X sama dengan 26 dikurang 32 adalah negatif 6. Maka X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. X sama dengan 3. Didapat X sama dengan jumlah sapi adalah 3 ekor. Kesimpulannya didapat jumlah sapi adalah 3 dan jumlah ayam adalah 10. Sama ya seperti tadi metode grafik. Didapat jumlah sapi, X-nya 3 dan jumlah ayam adalah 10. Nah, selanjutnya kita pakai metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi sama ya, kita tuliskan lagi model matematikanya. Untuk penyelesaiannya, kita pilih salah satu persamaan untuk menggantikan salah satu variabel pada persamaan yang lainnya. Nah, perhatikan persamaan pertama. Nah, di sini persamaan pertama itu adalah X ditambah Y sama dengan 13. Nah, ubah persamaannya ke bentuk berikut, menjadi X sama dengan 13 dikurang Y. Kini nilai X-nya menjadi 13 min Y. Nah, substitusikan nilai X ke persamaan kedua. Ya. Nah, persamaan kedua itu 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Nah, X-nya diganti dengan 13 kurang Y ini. Jadi 4 dikali 13 dikurang Y ditambah 2Y sama dengan 32. Hasilnya adalah 4 kali 13 adalah 52 dikurang 4 kali negatif Y adalah negatif 4Y ditambah 2Y sama dengan 32. Hasilnya adalah 52 dikurang 2Y sama dengan 32. Maka negatif 2Y sama dengan 32 dikurang 52. Hasilnya negatif 2Y sama dengan negatif 20. Y sama dengan 10. Setelah kita mendapatkan nilai Y, substitusikan nilai Y sama dengan 10 ke salah satu persamaan. Misal kita ambil persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 13. Maka X ditambah 10 sama dengan 13. X sama dengan 13 dikurang 10, maka X sama dengan 3. Ya. Kenapa kita substitusikan ke salah satu persamaan? Karena ketika kita substitusikan nilai Y sama dengan 10 ke persamaan 2 pun hasilnya akan sama. Ingat, solusi X, Y atau himpunan penyelesaian dari SPLDV itu memenuhi kedua persamaan, ya, nilai X, Y-nya. Jadi tidak masalah mau disubstitusikan ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Seperti itu. Nah, kesimpulannya didapat jumlah sapi adalah 3 dan jumlah ayam adalah 10. Nah, bagaimana setelah mengetahui dari ketiga metode tadi? Metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Mana yang lebih mudah? Apakah eliminasi, apakah substitusi, atau grafik? Hasilnya sama ya, jumlah sapi adalah 3 dan jumlah ayam adalah 10. Lanjut metode campuran. Nah, metode campuran ini adalah penggabungan dari metode eliminasi dan substitusi.
Oke, di sini kita samakan dulu nilai koefisien X-nya ya. Tadi kan kita sudah pakai cara ini. Didapat nilai Y-nya itu sama dengan 10. Sekarang kita substitusikan Y sama dengan 10 ini ke salah satu persamaan. X ditambah Y sama dengan 13 ya. Tadi sama. Hasilnya adalah X sama dengan 3. Kesimpulannya didapat jumlah sapi adalah 3 dan jumlah ayam adalah 10. Jadi untuk metode campuran ini kita bisa menggunakan, langkah pertamanya adalah menggunakan metode eliminasi. Setelah mendapatkan salah satu nilainya, kita substitusikan langsung ke salah satu persamaan. Oke, berikut tadi merupakan cara dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kritik saran, boleh sekali untuk cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like juga subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.